Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Iron Carbon Alloy Phase Diagram. Dengan saya sendiri, Rio Syaan. Saya Wahyu Tinamunan. Saya Mando Sitinja. Saya Yusuf Sanipar. Saya David Semanjunta. Saya Riko Paldo Gultom. Saya Firman Siregar. Saya Konsentra Panggawian. Kami serahkan kembali kepada moderator. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram yang ada di sini, di mana diagram tersebut memiliki pengertian yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadinya perubahan fase selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon 0 derajat. Diagram fase besi karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Dan untuk penjelasan selanjutnya kita akan mendengarkan dari saudara Riko Paldo Gultom. Struktur yang ada pada diagram fasa Fe sampai Fe3C. 1. Ferrit besi A adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025 derajat Celcius pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya BBC, body center kubik, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,08% derajat Celcius. Sifat-sifatnya antara lain ketangguhan rendah, keuletan tinggi, kekerasan kecil dari 90 HRB. Struktur pada lunak pada diagram Fe sampai Fe3C, ketahanan korosif medium. Yang kedua, austenit besi Y adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11 derajat 11% derajat Celcius, temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristal FCC phase center kubik. Sifat-sifatnya antara lain ketangguhan baik sekali, ketahanan korosif yang paling baik dari SS yang lain, non hernet head treatment. Fase yang terbentuk dari diagram Fe sampai F3C yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ferrit atau besi merupakan pelarutan pada karbon dalam besi dan kandungan karbon dalam besi maksimum 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius. Pada temperatur kamar, kandungan karbonnya 0,008%. Sifat ferrit adalah lunak, ulet, dan tahan korosi. Yang kedua, cemented merupakan senyawa logam yang mempunyai kekerasan tinggi atau berkeras di antara fasa-fasanya yang mungkin terjadi pada baja, mengandung 6,67% kadar karbon walaupun sangat keras tapi bersifat getas. Yang ketiga, austenit merupakan larutan pada interitis antara karbon dan besi yang mempunyai sel satuan BCC yang stabil pada temperatur 912 derajat Celcius dengan sifat yang lunak tapi ulet. Yang tiga, perlit merupakan elektrolit yang terdiri dari dua fasa yaitu territ dan cemented. Kedua fasa ini tersusun dari bentuk yang halus. Perlit hanya dapat terjadi di bawah 723 derajat Celcius. Sifatnya kuat dan tahan terhadap korosi, serta kandungan karbonnya 0,83%. Yang keempat, laderburite merupakan susunan elektrolit dengan kandungan karbonnya 4,3%, yaitu campuran perlit dan cemented. Sifatnya halus dan ketas karena cemented yang banyak. Yang kelima, besi delta atau Y merupakan fasa yang berada di antara temperatur 1400 derajat Celcius sampai 1535 derajat Celcius dan mempunyai sel satuan BCC atau sel satuan kubus. Karbon yang larut sampai 0,1%. Seperti yang kita lihat di gambar, di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian yang ada di gambar tersebut. Keterangan diagram Fe sampai Fe3C 0,08% Celcius
batas kelarutan minimum karbon pada ferrit pada temperatur kamar yang 0,025 derajat Celcius, batas kelarutan maksimum karbon pada ferrit pada temperatur 723 derajat Celcius yang 0,83 derajat Celcius, titik autektoidnya yang 2% derajat Celciusnya, batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1130 derajat Celcius yang 4,3% Celciusnya itu titik autektoidnya juga. Baru yang ke-8% Celcius, batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1439 derajat Celcius. Garis A0, garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik dari sementit. Garis A1 seperti kita lihat, garis A1 garis temperatur di mana terjadi autentisnit atau gamma menjadi ferrit dalam pendinginan. Garis A2 garis temperatur di mana terjadi transformasi magnetik pada ferrit. Garis A3 garis temperatur di mana terjadi perubahan ferrit menjadi austenitit atau gamma pada pemanasan. Garis A yang menunjukkan kandungan karbon dan transformasi baja hipotektoid. Yang garis E garis yang menunjukkan transformasi baja oktektoid. Garis B garis yang menunjukkan kandungan karbon dari baja transformasi baja hipotektoid. Garis liquidus garis yang menunjukkan awal dari proses pendinginan atau pembukuan. Baik, reaksi-reaksi yang terjadi dalam diagram fasa Fe3C yaitu reaksi eutektik atau reaksi ini terjadi pada temperatur 1148 derajat Celcius. Dalam hal ini logam cair dengan kandungan 4,3% C membentuk austenit dengan 2% C dan senyawa semenit Fe3C yang mengandung 6,67% C. Satu lagi, reaksi eutektoid. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 723 derajat Celcius. Austenit padat dengan kandungan 0,8% C menghasilkan ferrit dengan kandungan 0,025% C dan semenit Fe3C yang mengandung 6,67% C. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Wahyu. Garis-garis dan kegunaan dalam pentingnya diagram fasa. Garis-garis penting dalam diagram fasa yaitu 1. Upper critical temperature atau temperatur kritikal atas A3 yaitu temperatur perubahan alotropi. 2. Lower critical temperature atau temperatur kritikal bawah A1 yaitu temperatur reaksi eutektor. 3. Solvus line ACM menunjukkan batas kelarutan karbon dalam austenite. Kegunaan yaitu 1. Fungsi diagram fasa adalah memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk setiap proses perlakuan panas, baik proses anil normalizing maupun proses pengerasan. 2. Perlakuan panas bertujuan untuk memperoleh struktur mikro dan sifat yang diinginkan. Struktur mikro dan sifat yang diinginkan dapat diperoleh melalui proses pemanasan dan proses pendinginan pada temperatur tertentu. Demikian presentasi kami sampaikan kepada moderator Saudara Rio. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih kami ucapkan dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera.